Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Mayansari Pakaya, Esos MBKOM pada MK Komunikasi Kelompok mengenai tipe komunikasi verbal, hambatan dalam komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, tujuan dari komunikasi nonverbal, serta tipe komunikasi nonverbal. Pada pemaparan materi saat ini akan dibagi dalam dua bagian. Yang pertama akan dipaparkan secara langsung oleh Lutfianingsih dan yang kedua oleh Ferdi Niyodu. Berikut pemaparan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe komunikasi verbal, di mana tipe komunikasi verbal memiliki dua tipe, yaitu yang pertama, komunikasi verbal yang ditinjau berdasarkan aktif atau pasifnya peserta dalam proses komunikasi. Yang kedua, keterampilan pokok dalam komunikasi verbal, yaitu berbicara dan menulis. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam komunikasi verbal, di mana hambatan dalam komunikasi verbal ada beberapa hambatan yang sering terjadi. Yang pertama, informasi yang disampaikan tidak jelas. Yang kedua, sikap meremehkan di antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, adanya batasan karakteristik, misalnya penyandang disabilitas, tuli, bisu, atau memiliki keterbatasan berbicara. Nah, selanjutnya tujuan komunikasi nonverbal. Banyak tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi nonverbal, antara lain menyediakan serta memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan sebuah emosi, memberi sifat serta melengkapi, mengendalikan ataupun mempengaruhi orang lain, mempermudah tugas-tugas yang khusus, misalnya dalam memberikan pengajaran pada saat kuliah. Yang terakhir, relevansinya dalam komunikasi bisnis. Berikut tipe komunikasi nonverbal. Tipe komunikasi nonverbal dibagi antara gerakan, kinensik dan postur tubuh, ekspresi wajah, paralinguistik, dan kedekatan atau jarak. Terdapat beberapa tipe komunikasi nonverbal. Yang dimaksud dengan gerakan dan postur tubuh itu contohnya seperti tangan terbuka, yang artinya keterbukaan pikiran, tangan di dada, membuka lengan, dan tangan menepuk tangan. Selanjutnya itu ada ekspresi wajah. Wajah adalah bagian depan dari kepala pada manusia, meliputi wilayah dari dahi hingga dagu. Selanjutnya paralinguistik. Yang dimaksud dari paralinguistik ini adalah jenis komunikasi yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang mengucapkan atau menyampaikan pesan. Yang terakhir, kedekatan atau jarak. Interpersonal yang tengah berinteraksi atau yang disebut proxemic, yang menunjukkan tingkat keintiman di antara komunikator dan komunikan. Jarak sosial yang nyaman bergantung pada budaya. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan boleh bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih.